Puji Tuhan, selamat bertemu dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita, dan sebelumnya kita berdoa, kita akan nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Dan sungguh kami mengucap syukur tanpa hentinya karena kasih setiamu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan melalui hamba-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah firman yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini menjadi berkat bagi kami ya Tuhan, dan menjadi pengingat akan kasih setiamu ya Tuhan yang tulus kepada kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan renungan yang akan saya sampaikan adalah hidup adalah kesempatan. Yang kita jalani ini seringkali ada sebuah peluang yang merupakan kesempatan baik bagi setiap kita. Tapi betapa menyesalnya seseorang bila kesempatan itu disia-siakan. Orang katakan bahwa waktu itu adalah uang. Jadi kesempatan itu adalah sesuatu yang dimanfaatkan untuk bisa dia melakukan sesuatu dan mendapatkan sesuatu pula apa yang diinginkan. Kesempatan tidak akan terulang kembali. Dan pada akhirnya orang akan menjadi menyesal. Kenapa? Karena tidak menggunakan
waktu atau kesempatan yang ada. Nah, untuk itu bagi kita, hidup adalah kesempatan untuk kita gunakan sebagai apa? Yang pertama, hidup adalah kesempatan untuk bertobat. Kita akan sama-sama membaca dalam suratan 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 25. Dikatakan demikian, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ini adalah sebuah kesempatan. Ada orang yang suka melawan, ada orang yang cuek, acuh tak acuh, dan mungkin juga bisa terjadi kepada orang-orang Kristen yang tidak mau tahu. Tetapi oleh firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan kesempatan. Dan kesempatan itu mari kita gunakan sebagai satu peluang, satu kesempatan untuk bertobat. Kita tahu pernah dialami oleh Paulus sebelum dia bertobat. Kesempatan-kesempatan yang ada yang dia miliki adalah kesempatan untuk dirinya sendiri, untuk kebanggaannya sendiri. Tetapi bagaimana Tuhan itu dengan sabar menanti sampai pada akhirnya Paulus bertobat dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia menjadi seorang petobat yang tidak lagi seperti masa lalu. Dia menjadi seorang petobat yang sungguh-sungguh lahir baru, sehingga dia menjadi teladan bagi banyak orang. Nah, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi Paulus dan juga tentunya bagi kita semua. Masih ada kesempatan bagi kita. Bila ada hal yang tidak berkenan, mari kita boleh kembali kepada Tuhan dan pastikan dalam sebuah pertobatan kita kepada Tuhan. Dalam 2 Petrus pasal 3 dikatakan di sana, firman Tuhan katakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan. Saya ulangi, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dalam suratan Petrus juga, dia menunjuk kepada seorang sosok yang namanya Paulus, bahwa itu adalah sebuah kesempatan di mana Tuhan memberikan kesempatan itu, waktu itu, untuk bisa mendapatkan keselamatan, menuntun dia menuju kepada kebenaran yang selama ini dia anggap dia sudah paling benar. Apa yang dilakukan adalah sesuatu yang benar, tetapi ternyata itu hanya kebenaran diri sendiri, hanya kebenaran tertentu yang bukan asalnya dari Allah. Dan Tuhan memberikan kesempatan untuk dia bertobat dan dibawanya kepada kebenaran yang sesungguhnya. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi seorang yang namanya Paulus. Yang kedua, kesempatan apa yang Tuhan berikan bagi kita dalam hidup ini? Yang kedua adalah kesempatan untuk kita berbuat baik. Kita berbuat baik itu yang seperti apa? Bukan karena kita berbuat baik, lalu kemudian itu akan membawa kita kepada keselamatan. Tetapi orang yang sudah diselamatkan, pasti dia akan hidup untuk melakukan hal yang baik. Hal yang baik. Hal yang baik bukan baik hanya untuk dirinya sendiri, tapi baik untuk semua orang. Belum tentu sesuatu yang baik bagi kita itu menjadi baik untuk orang lain. Galatia pasal 6 yang sangat terkenal dikatakan demikian.
Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik kepada semua orang. Nah, semua orang ini ada orang-orang yang mungkin bagi kita itu orang yang menjengkelkan, membuat kita tidak senang. Tetapi bagaimanapun juga sebagai orang yang diberikan kesempatan untuk berbuat baik kepada semua orang. Sama seperti yang ada pada diri Yesus. Dia mau berbuat baik, tidak hanya memilih satu suku, satu bangsa, tetapi untuk semua orang yang telah jatuh dalam dosa, supaya mereka mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Berbuat baik kepada semua orang. Dan dikatakan terutama, berarti ada sesuatu yang Tuhan inginkan terutama kepada kawan-kawan seiman. Kawan-kawan seiman. Tetapi pada intinya adalah berbuat baik kepada semua orang. Nah, di dalam 1 Timotius pasal 5, 1 Timotius pasalnya yang ke-5, di sana dikatakan begini. Dikatakan demikian, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Menggunakan segala kesempatan yang diberikan untuk apa? Untuk berbuat baik. Sekali lagi bahwa berbuat baik terkadang itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Kita bisa lakukan sesuatu yang baik kepada orang yang bisa berlaku baik kepada kita. Tetapi ini adalah sebuah kesempatan untuk berbuat baik karena kesempatan yang Tuhan berikan untuk semua orang. Untuk semua orang. Nah, itu sebabnya mari seperti apa yang Tuhan telah berikan bagi kita dalam sebuah kesempatan untuk kita dapat menjalaninya. Melakukan hal yang baik. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kesempatan untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Tuhan berikan kita kesempatan untuk apa? Untuk kita bisa bersaksi dan juga melayani Tuhan dengan baik. Nah, kita akan lihat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 16 ayat 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Nah, ini adalah kehidupan dari Paulus. Dia mau menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin. Dimanapun dia berada, dia katakan bahwa dia mempergunakan kesempatan di mana dia berada untuk apa? Untuk melakukan, yaitu bersaksi dan dapat melayani Tuhan dengan baik. Nah, menggunakan kesempatan itu yang Tuhan berikan untuk apa? Untuk melakukan pelayanan, untuk bersaksi, ya, apapun keadaannya, dikatakan sekalipun ada penentang. Jadi tidak selamanya kita bersaksi itu lalu berjalan mulus. Paulus telah alami. Dia katakan sekalipun ada penentang, tetapi tidak membuat dia menjadi seorang yang lemah, tidak membuat dia seorang yang mau tutup mulut untuk bersaksi tentang Yesus. Untuk dapat melakukan pelayanan dengan baik.
Nah, ini yang semestinya harus ada di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus, yaitu kesempatan untuk kita bisa bersaksi. Bersaksi diawali dari lingkungan di mana kita berada, dari keluarga kita, dari sekitar kita, dari teman-teman kita, dan juga dapat melayani dengan baik. Lalu yang kemudian kita akan lihat lagi ayat di dalam Lukas pasalnya yang ke-21 ayat 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Nah, ketika orang percaya diperhadapkan kepada masa-masa yang sulit, bahkan ada yang digiring sampai kepada pengadilan dan dipenjara, tetapi justru firman Allah katakan itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Bersaksi. Bersaksi. Secara manusia rasanya tidak mungkin. Dalam keadaan terpenjara, dalam keadaan diadili, lalu kemudian bersaksi. Tapi itulah ciri orang-orang yang percaya menggunakan kesempatan apapun juga untuk dapat bersaksi dan dapat melayani Tuhan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu maka mari jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertobat, untuk berbuat baik, dan untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Karena mahkota tersedia bagi setiap kita yang melakukannya dengan setia, melakukannya dengan tekun. Ada tantangan, ada rintangan, tapi ketahuilah ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang mau menurut seperti apa yang Tuhan inginkan. Zaman Nuh dikasih kesempatan selama 120 tahun, tetapi mereka mengabaikan kesempatan itu. Akhirnya mereka binasa. Tetapi Nuh dan keluarganya, dia tetap berpegang pada kesempatan. Sementara masa-masa yang sulit yang sedang dihadapinya, dia tetap mengerjakan bagiannya. Baik di dalam membuat bahtera, di dalam dia bersaksi, di dalam dia melayani, selalu berbuat baik. Dan pada akhirnya keselamatan itu menjadi bahagianya. Tuhan kiranya menolong kita, memberkati kita semua. Amin. Kita akan persiapkan hati kita, diri kita masing-masing untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita sama-sama menyiapkan perjamuan Tuhan pada saat ini. Dan kita angkat roti yang adalah tubuh Yesus. Dan kita datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami, dan juga kami mengadakan perjamuan ini mengingat tentang kebaikan Tuhan, pelayanan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kita angkat roti yang adalah tubuh Yesus dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan iman, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh darah yang mulia,
yang telah tercurah bagi kami, telah membawa kami untuk bisa menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan dan mengingat akan kematian dan kebangkitan Tuhan bagi kami. Kami minum bersama dari cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan berterima kasih atas anugerah-Nya, atas kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita untuk dapat memperbaiki hidup kita lebih berkenan kepada Dia. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah kesempatan yang ada ini sekalipun di masa-masa yang sukar dan sulit, tetapi adalah sebuah kesempatan untuk kami menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan akan hati-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Philadelphia Sleman. Tuhan tahu keberadaan mereka masing-masing. Mari Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan pulihkan kesehatan mereka, yang sedang dalam masalah, baik masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah usaha maupun pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selalu ada cara dan ada jalan keluar bagi setiap umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah setiap mata pencaharian dari jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, baik sebagai pegawai, baik sebagai usaha, dan apapun yang dikerjakan, diberkati oleh Tuhan, agar supaya mereka selalu dalam keadaan kecukupan oleh karena janji-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati juga bangsa dan negara kami, pulihkanlah keadaan bangsa kami. Dan Tuhan tolong kami semua, kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang, mari Bapa, kedangkanlah tangan-Mu, turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian. Kami menerima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai, dan memberkati kita sekalian sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat.